persaingan tuh harus ada. Kalau kita nggak ada persaingan, nggak ada lawan, kita jadi nggak semangat buat jadi yang lebih baik lagi gitu bang. Nah, makanya kayak ya emang mie Aceh di Kemang tuh nggak cuma satu, tapi gimana caranya gue bisa jadi yang nomor satu. Anjir. Sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup kopi ini gitu. Bisnis F&B adalah bisnis yang seksi banget di mata anak muda. Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak ide atau referensi untuk anak muda membuka bisnis F&B. Pada faktanya setiap bulan pasti ada makanan baru yang viral di sosial media. Pertanyaannya begini, apakah anak-anak muda ini melek, mengukur, atau tahu risiko dari membuka bisnis F&B? Gua Ingga Putra, di Pikes kita hari ini, kebetulan gue lagi main di daerah Tier 1 Jakarta, dan gue lagi main ke salah satu kafe yang dimiliki oleh seorang anak muda yang umurnya baru 21 tahun. Di sebelah gue kebetulan ada Raja J. Halo Raja. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Gua juga baik. Alhamdulillah. Selamat datang di Kursi Panas. Siap. Gimana? Udah deg-degan hari ini? Sedikit ya. Aman, Udah ya? kepikiran aja dari tadi sebenarnya. Aman. Nah, kenapa gue pengen ngajakin lo ngobrol hari ini? Karena gue pengen bertanya tips and trick. Terlebih lagi, lu membuka kafe itu di daerah Tier 1 Jakarta. Baik. Dimana ini adalah daerahnya di Kemang. Jakarta Selatan. Dimana Kemang kita tahu, iya. Kemangnya bukan Kemanggisan ya? Iya. Kemang itu adalah daerah Tier 1 Jakarta. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di sini setiap malam minggu pasti ramai. Yang namanya cuan pasti cuan, tapi setinggi-tingginya cuan pasti risikonya juga tinggi. Betul. Setuju. Kalau gitu kita langsung mulai topik aja ya. Lanjut. Bisnis gimana bro di sini bro? Alhamdulillah aman, lancar, baik-baik aja. Baik-baik aja. Masih belum ada kendala. Oh iya, gue lupa. Tapi sebelum kita mulai, mungkin buat investor kayaknya banyak yang belum kenal sama Raja. Coba mungkin Raja mau kenalin dulu ke investor. Halo buat semuanya, gue Raja. Ya, nama panjang gue Raja Pandawa Haryuda. Gue asli Banda Aceh. Makanya, kan nanti ada pertanyaan lu tuh. Iya. Kita siapkan lagi. Kebetulan tempat yang kita datang ini namanya Mangat Cafe. Di mana Mangat Cafe ini konsepnya adalah makanan Aceh ya. Siap. Seperti yang ada di depan gue, boleh gue minum nggak nih? Oh lanjut. Haus nih. Oh siap. Busanya tebel bro. Coba. Alhamdulillah. Berasa buka puasa ya? Seger. Gue minum juga ya bang. Oke, kita lanjut lagi. Coba lu ceritain dong bro, cerita dibalik lo kick off start bisnis F&B lo ini. Oke, jadi sebenarnya ini tuh bisnis keluarga bang. Oke. Jadi gua pertama kali nyokap ya. Oke. Tepatnya nyokap. Nyokap itu 2017 ngebangun Mangat Cafe. 2018 lah. Bangun Mangat Cafe di Depok, Radar Auri. Itu cabang pertama kita. Nah, terus berjalan waktu 2020, 2021 nyokap kepikiran buat bangun di sini. Di Kemang. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu ide dari mana tuh. Waduh, terus. Ya sebagai anak kan kita setuju aja. Nah, kalau nggak setuju ntar duit jajan nggak keluar kan. Iya. Oke aja kan jadi ya. Bangunlah di Kemang ini. Nah, berjalannya waktu 2021, 2022 aman, nyokap masih bisa nge-handle. Tapi makin lama nyokap sibuk Kelimpungan. Nah, buat megang yang di Depok satu, buat yang di sini satu, belum lagi ada kerjaan pribadi dan keluarga segala macem kan. Kira sebagai anak gua ditanya, daripada main-main mending ngurus kafe aja sendiri. Oke, gua merasa terpacu.
laki kan. Iya. Kira gua cobalah buat berawal itu bang dari gue cuma disuruh nganter belanjaan aja ke sini sama ngambil duit setoran. I see. Ya, udah tuh cuma kepikiran udah itu aja. Cuman makin lama wah gue lihat menurun omset gue lihat kenapa nih ya. Ternyata gue lihat kayak dari tempat mungkin udah rada ngebosenin. Akhirnya gue banyak yang gue rombak lagi semenjak gue di sini. Terus kayak menu ada beberapa yang gue update lagi. Ya yang kayak gitu-gitu alhamdulillah lah. Sekarang ya omset naik. Alhamdulillah. Lu memberikan taste anak muda di daerah anak muda banget. Wait, jelas Jakarta Selatan. Masuk ya? Masuk. Oke, kalau dari nama, kenapa sih namanya Mangat Cafe? Mangat Cafe. Oh ya, for your information aja. Siap. Mangat Cafe. Mangat itu bahasa Aceh. Mangat itu artinya enak. Oh, Nah, sebenarnya tuh rada takut bang pakai nama ini, karena pertanggungjawabannya gede, bener gak? iya. Dibilang Mangat Cafe, tapi kalau makanan yang gak enak, wah, langsung gitu. Makanya, jadi gua gimana caranya gua ngejaga rasa, gua ngejaga kualitas gua, gitu, supaya sesuai sama nama. Sesuai sama. Tapi sesuai gak? Sesuai. Baik. Raja. Tapi Ja, ketika lu terjun di bisnis F&B nih ya, Ya, suka dukanya apa nih? suka duka ya pasti ada lah bang ya. Namanya kita ngejalanin apapun itulah. Tapi ya balik lagi kitanya aja gimana cara kita ngehandle-nya, gimana cara kita ngebawanya. Nah, kalau suka duka sih ya kayak contoh omset turun, Iya. atau enggak misalnya contoh enggak laku. Nah, itu kita nggak bisa diem aja. Nah, berarti kita harus jemput bola. Kalau kita diem aja, kita nggak nyamperin customer, kita buat care sama customer, kita tanyain komplain-komplainnya apa sih kurangnya kita. Ya intinya itu aja sih bang, jangan takut buat terima komplain. Iya. Kalau lu merasa belum apa-apa tapi lu udah merasa lebih ya udah susah. Jadi ya makanya gue selalu bilang buat anak-anak selalu terima komplain gitu. Oh sih. Cuman kan ada tuh beberapa customer yang peres selalu tanya, kira-kira kurangnya apa bro, kata gitu kan. Oh enak nih bro, enak bro. Banyak kayak gitu bilang enak sampai luar kan, ntar di Google, aduh, kurang nih. Kurang. Tapi banyak tuh yang komentar kayak gitu. Ya ada beberapa lah. Ada. Kita sebut saja oknum. Oknum. Tapi ada juga yang jujur ya. Banyak, kalau yang jujur lebih banyak lah. Tapi lu tersinggung nggak ketika kalau dikasih masukan? Enggak, gitu? sedikit pun nggak tersinggung. Justru malah Karena dikasih masukan. biar itu lu- yang bikin buat gua nanti bisa naik lagi. Benar. Tapi ya kalau misalkan gua ceki ya, menu lu ini kan hitungannya comfort food ya. Yes. Mie Aceh, nasi goreng Aceh, terus teh tarik kayak gini-gini Iya. gitu ya. Secara nggak langsung kan kayaknya gua ngeliat target market lu ini menengah ke bawah, bener nggak? Kalau gua pengennya nggak ada kayak apa ya, jangan ada ke bawah, kalau bisa semuanya. Nah, jadi dari atas sampai bawah pengennya gitu. Oh gitu. Ya kayak sedikit lah masih membangun gitu Tapi kenapa lu milih segmen yang di situ? di sini. Nggak, maksud gue segmen menengah ke atas. Karena ibaratnya nggak tahu ya, mungkin kalau orang atas udah banyak yang suka, wah itu kan omongannya lebih kayak bisa nge-influence gitu. Wah aja Benar. sini gitu. Nice. Nah, gitu. Oke. Tapi dari pemilihan tempat ya. Nah, ini kita dari tadi ngomongin pemilihan tempat nih. Tempat lu ini kan Kemang rada ke pinggir nih ya. Kira-kira dari pemilihan tempat lu yang di sini nih ya, ini ada benefit tersendiri nggak buat lu? Benefit sih kayak contoh di saat gua lagi rame banget, gua lagi kayak bener-bener wah pecah lah dari ujung kursi sampai ujung itu banyak yang dudukin. Gue nggak panik sama namanya parkiran. Oke. Parkiran luas di sini. Iya benar. Karena kalau Pinvestor pengen tahu ya, tempat ini mungkin lebih mirip kayak compound food gitu ya. Jadi di sini ada tempat, di sana tempat, di sana tempat, di sana tempat, dan parkirannya cukup luas. Kalau Pinvestor penasaran, dulu ini daerahnya itu dulu terkenal sama yang namanya Shisha Cafe. Ya. Tapi Shisha Cafe kayak udah nggak ada. Akhirnya lahan parkir seluas Shisha Cafe itu dijadiin compound food. Compound gitu, dan kayak gitu. Kayak food court lah. Food court. Food court. Kerenannya zaman anak Jaksel compound sih. Oh, biasanya.
Gue nggak mau kalah. Gue soalnya baru sampai ke Jaksel. Tapi kan ini kita juga udah masuk zaman Internet of Things nih. Ya. Dimana nggak mungkin dong lo tadi kan lo sempat ngomongin bola, lo ngejar bola gitu. Ya. Kalau kita nggak ngejar bola ya kita nggak bakal dapat. Kira-kira lo udah go online belum sih? Go online, contoh kayak kalau di sosmed gue masih gencar di Instagram. Oke. Baru di Instagram sih kalau di sosmed ya. Kalau Gojek kayak contoh atau lu maksudnya mau makanan buat pesan dari rumah, online. Gue udah sediain juga di Gojek. Oke. Ada di GrabFood juga gitu. Jadi kalau Pinvestor pengen nyari makanan ini bisa lewat Gojek Atau GrabFood. Ya. Itu Mangat Cafe Mangat Cafe Kemang. dan harganya Mangat Cafe, sorry ada 2. Ntar jangan mesennya dari Depok. oh gitu. Oh iya Mangat Jauh Cafe takutnya. Kemang. Oh, tetap harus dipesan yang Depok. Iya. Tapi kalau lo daerahnya ada di Depok, pesannya di Depok, Mangat Cafe Depok. Mangat Cafe aja kalau Mangat carinya. Cafe. Nah, kalau ini Mangat Cafe Kemang. Dan kurang lebih harga juga bersahabat ya bro. Inilah Kalau boleh tahu range harga lo berapa sih? dari kita yang paling kecil itu ada di let's say 10.000 sampai 40 lah. Lu 10.000 buka di Kemang bro? Ya. Seriusan bro? Buat yang itu ramah di kantong sih kalau menurut gua. Untuk anak-anak Jaksel juga walaupun yang gayanya hype, yang 10.000 juga suka tetap. Iya sih ya. Iya untuk anak-anak kayak gue sih ya oke banget sih ya ketika lu jajan dengan harga 10.000, 25.000 gitu kan. Let's say kayak misalkan lu lihat di menu lu misalkan lo mie Aceh gitu kan 25.000 gitu. Iya nggak sih apa 26.000 tadi gue sebutin. Segitu ada. Itu sih ramah banget di kantong sih. Itu lu nggak mau lo naikin harga karena kan lu buka di Kemang. Karena kan kita gimana ya? Ya, gue merasa masih cukup dengan segini. Jadi gue belum kepikiran untuk buat naikin gitu. Ini gue boleh nambah nggak sih? Ini enak banget loh. Nanti kita atur. Bungkus sama sekali bungkus. Boleh. Siap. Tapi kalau gue pengen tanya nih, sebelum lo berani buka, biasanya kan kalau bisnis F&B tuh lo suka ada fast food tuh. Nah dulu tuh ceritanya gimana tuh? Ada cerita menarik apa tuh? Ya, kayak awalnya tuh emang nyokap tuh suka masak. Kalau kebetulan orang Aceh. Nyokap, bokap asli orang Aceh. Kalau nyokap itu orang Banda Aceh. Kalau bokap itu orang Biren. Oke. Nah akhirnya nyokap pertama suka masak, kedua suka bisnis. Nah terbentuklah ini. Orang Sumatera banget lah gitu loh. Iya betul. Ya kayak misalnya ya awal-awal kayak nyokap bikin. Gue juga kayak di sini bumbu mie Aceh gue dari nyokap, emang resep pribadi. Mie-nya juga bikin sendiri? Mie bikin sendiri juga. Jadi bukan beli ya? Bukan beli. Berarti alami tuh. Alami. Dan itu pada sebelum lu jual ini ke orang-orang gitu kan, ada nggak sih lu ngasih test food ke teman-teman dekat lu? Ada. Reaksinya gimana? Reaksinya kayak oke. Nggak peres tuh beneran? Takutnya peres ya. Tapi selama kita berjalan ini betul lah. Oke ya. Makanya sampai akhirnya lu bisa bener-bener buka merchant di sini ya. Iya betul. Alhamdulillah. Nah kalau gue penasaran, yang ngedevelop menu nih siapa nih? Lo kan tadi sempat bilang katanya dengan sentuhan anak muda gitu kan. Gue tambahin menu-menu baru. Nah itu yang ngedevelop siapa tuh? Gue di sini juga kerja sama abang gue. Akhirnya abang gue tuh banyak ide-ide kreatif lah. Ide-ide kreatif bikin makanan. Lu bikin gini. Cobalah nanti kita tuh. Akhirnya barulah terbentuk sekarang dengan menu-menu baru ya yang lebih fresh lah ibaratkan. Itu ide dari abang-abang gua gitu. Tapi selama lo buka di sini nih ya bro ya, anak-anak yang datang ke sini mereka lebih prefer makanan light food. Maksud gua makanan yang cemil-cemilan aja atau makanan berat sih? Sebenarnya ya bang, kalau anak-anak muda itu masih sama sih bang, masih kayak hitungan kayak orang tua makan nasi goreng, anak-anak muda juga tetap makan nasi goreng juga, kayak makan mie Aceh juga gitu. Karena gue bukan cuma mie Aceh gitu ya, karena gue ada Indomie instan yang pakai lu bikin mie Aceh, pakai bumbu mie Aceh gitu. Kalau gue sih tergantung dari gue nongkrong di mana sih bro ya. Kalau tempatnya mahal ya gue nggak makan berat, gue makannya cemilan.
Kalau di sini tenang aja, murah semua. Murah semua ya? Aman ya? Aman. Itulah yang dicari sama anak muda kan murah, kenyang. Murah kenyang. Murah kenyang, tempatnya dekat dekat tempat pusat hiburan Aduh. anak muda Jaksel gitu. Iya, betul. Jadi kalau habis basian mampir Basian sini apa tuh? ya. Aduh. Tutup jam berapa di situ tuh? Tutup kita start buka itu jam 6 sore sampai jam 2 malam, 2 pagi. Jam 2 pagi. Oh bisa tuh ya basian kalau di situ iya. lapar. Mana bro, mie Aceh aja mangat Gitu. Gue mikirnya mangat tuh semangat loh. Beda ya itu. Ternyata Banyak beda, ya? banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu akhirnya mikirnya semangat wah. Beda nih bos. I see. So far nih dari semua menu lu, gue sempat kemarin itu mampir ke sini. Yang gue pengen pesen tuh tadinya makanan kecil, martabak, roti canai. Cuman waktu itu nggak ada karena lagi lu take out dulu dan lu mau develop menu baru waktu itu. Nah yang gue penasaran, best seller menu lu di sini apa sih? Contoh kalau makanan berat kita tetap ada di mie Aceh sama nasi goreng. Mie Aceh nasi goreng kita pun ada kayak contoh mie Aceh. Itu kan ada kayak ada yang goreng, kuah atau tumis. Nah itu tumis itu kan beda bang, beda sama kuah. Dia berkuah juga tapi kayak goreng basah gitu. Nah terus di nyemek gua, bahasanya. Iya benar. Nyemek. Nah jadi di gua ini ada mie Aceh daging, mie Aceh cumi, atau mie Aceh udang, atau bisa digabungin semua. Komplit bilangnya. Rata-rata orang-orang lebih ke yang spesial. Atau digabung gitu yang komplit gitu. Gil, kalau lu lebih prefer mie Aceh kering atau nyemek? Nyemek. Lo sama sama gue. Yeah. Seleranya sama. Masih panas-panas gitu kan kalau dimakan. Yang kalau lu makan tuh mulut tuh bisa gini. Ini kan panas kan. Ya Allah. Tapi kalau dari persaingan deh. Ya, persaingan Berat nggak nih, Pak? Pertanyaan gue berat nggak nih? Udah mulai berat belum? udah mulai kerasa. Dari sisi persaingan deh. Di sini kan kita tahu yang namanya mie Aceh itu persaingan apalagi di Kemang ya, banyak. Bukan cuma satu lah, banyak gitu. Dari sisi persaingan lu gimana nanggepinnya? Ya persaingan tuh harus ada. Kalau kita nggak ada persaingan, nggak ada lawan, kita jadi nggak semangat buat jadi yang lebih baik lagi gitu bang. Nah, makanya kayak ya emang mie Aceh di Kemang tuh nggak cuma satu, tapi gimana caranya gue bisa jadi yang nomor satu. Anjay. Jelas dia kata-kata gue. Masuk Pak Eko. Halus juga nih bahasanya nih Gil. Boleh juga. Tapi nih, kalau ngomongin tempat, balik lagi nih gue ngomongin tempat nih. Salah satu faktor tempat itu laku atau enggak adalah lokasi parkiran. Kan karena lokasi parkirannya luas nih. Parkirannya lumayan gede nih. Lo nggak kepikiran jadiin ini ada activity gitu, let's say jadiin tempat tongkrongan anak muda. Lo kan tadi lo bilang bukanya jam 6. Yang namanya anak-anak muda nih ya, apalagi anak-anak moge deh. Yeah. Anak-anak moge dulu zaman masih ada Hooters tuh di situ, mereka nongkrong di situ. Ini Lo gua kepikiran mau buka nongkrongan buat komunitas? Gua udah bilang sama teman-teman gue yang anak-anak komunitas mau, gua nggak ada terkecuali mau komunitas apapun silahkan, yuk kita gabung di sini, gua sediain tempat, dah. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Mereka kan Sanmori. Anak moge nih, gue ngomongin kategori anak moge. Anak moge Sanmori. Kalau ibaratkan dia mau kayak contoh dia, let's say dia ngasih tahu dari seminggu, gue mau booking ini. Mori itu artinya morning ride gitu. Nah, morning ride. ya. Sedangkan kan lu bukanya jam 6 sore. Ibaratkan kalau misalnya ada satu komunitas bilang kira-kira minggu pagi untuk jam segini bisa gak? Gue bakal buka. Tetap. Oh gitu. Kalau udah ada bookingan. Open BO maksudnya? Ada yang ada bookingan. ada bookingan. Sorry. Gua takut. Ambigu sedikit gitu. Oh, ada gitu. yang reserve lah. Oh, ada yang reserve. Kalau ada yang reserve enggak apa-apa. Tapi kalau orang mau ngehubungin lu gimana caranya kok? Kita bisa dari Instagram, atau enggak ada dari nomor HP nih di bawah apa di atas? Oh, kita bikin ragel ribet yuk. Kayak di sini aja kita taruh di sini. Pakai tangkutnya nih. Nah, jadi nomornya di sini ya. Nomornya di sini nanti. Oke, gitu. Nggak, gue taruh deskripsi bercanda gitu. Oh gitu, jadi orang bisa ngubungin lu dulu ketika mau reserve. Oke. Dari IG sih, rata-rata kalau sekarang ini dari Instagram, DM Instagram.
DM Instagram dan itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Makanya maaf kalau ada beberapa yang nggak balas. sombong. Waduh. Luar biasa. Tapi pasti saya balas. Tapi pernah buka pagi? Exception untuk pengecualian deh. Lo Pagi nggak membuka pernah, di cuma luar, di luar jam pernah. Kayak di luar jam operasional lo lebih buka. siang. Kayak jam 1 jam 2 lah. Kayak kita Pernah. kayak kita gini lah ya. Ya. Waduh, hebat. Oh gitu. Lo mau tuh ya? Mau. Lu bawa tim lu buka aja nih Iya, tempatnya gitu. bukan. Karena kan ada pepatah, pelanggan adalah raja. Aja. Padahal raja yang jual. Bro, Ya. ini karena kita sifatnya edukasional ya. Ya. Yang namanya anak muda ketika dia bikin bisnis gitu kan. Salah satu yang paling gampang di otak mereka kan bikin bisnis F&B atau makanan. Kenapa katanya? Soalnya untungnya 200%. Kata siapa? Enggak juga. Enggak begitu kawan, enggak begitu. Gua pengen tanya dulu dari sisi permodalan nih. Karena ini sifatnya mungkin edukasi, apakah lu memiliki angel investor ataukah lu lari ke VC ataukah, karena gue yakin bro buka di cafe di Kemang tuh nggak murah sih. Ya gimana caranya kalau kita udah ngeluarin modal yang apalagi nggak kecil, ya gimana caranya kita harus kerja keras supaya itu balik. Itu aja dulu intinya. Nah terus kalau ngomong investor, ya investor itu ya kayak nyokap gua dan om gua gitu. Dan mereka mempercayakan, Mempercaya. oke, gue yakin produk gue bagus, coba lo yang jalani. Nah, Sembari lo menjalani bisnis, ya, nantinya mungkin lo ini jadi stepping stone lo untuk ya melakukan hal yang lebih besar lagi. siapa tahu ini adalah awal. Anjir, asik juga ya nyokap lo ya. Gue juga mau dong gue. Asik-asik enggak sih? Gue jadi anak mak lo boleh? Aduh jangan, ntar gue yang lempar lagi. Tapi ketika kita ngomongin tadi apa sih? Kita ngomongin permodalan ya. Kita Permodalan. ngomongin permodalan udah tadi. Kesulitan paling umum deh ketika lu bikin F&B. Kayak misalkan yang namanya F&B kan lu pasti sibuk tuh, stok opnam dan lain-lain gitu. Kesulitan paling umum tuh apa sih? Itu ya kesulitan paling umum antara kita, contoh aja kayak misalnya awal-awal itu gua bang, awal-awal baru naik lagi yang biasanya gua sepi nih, kayak cuma staff gua kayak datang cuma udah duduk-duduk aja gitu karena waktu itu masih sepi gitu kan. Ya akhirnya gua naikin sampai gua lupa ini hitungannya gimana nih ya, Kayak gitu. pernah tuh awal-awal gua kaget, lakunya segini, ini belanjanya segini, gua ini opernya kemana, wah itu awal-awal gua bingung. Iya kan? Tapi ya itu kalau kita nggak mau mencoba kita nggak akan tahu. Lu nggak tahu. Nggak akan tahu. Karena pembelajaran paling baik adalah kadang-kadang bisa dibilang gagal. Yes. Kegagalan adalah Pelajaran terbaik. keberhasilan yang tertunda. Terus lu Masuk Pak Mantap, Eko. mantap. Tuh kan sampai lupa gue pertanyaannya. Kedepannya deh sebelum gue tutup. Kedepannya bakalan ada apa yang baru di Mangat Cafe? insya Allah gue punya target pribadi, target gue kalau emang di sini gue berjalan aman, let's say kita bilang range waktu itu 4 sampai 5 bulan mungkin. Kalau berjalan lancar gue mau buka lagi, Amin. gue mau buka cabang. Nah kalau itu belum tahu, Oh, nanti rahasia. surprise. Akan ada di kota yang lebih besar. Oh, siap. IKN. Waduh. Keluar kota nih berarti. Insya Allah. Ibu kota kita baru. Ya Allah. Thank you banget lo Raja udah Siap. meluangkan waktunya. Gue boleh ngobrol-ngobrol santai. Teh tarik jadi nambah. Teh tarik boleh nambah. Boleh. Gus. Gus sih. Ucok. Nama staff gue Ucok gitu. Ja, ini sebelum gue tutup, ini last word dari lu buat investor di luar sana. Intinya selagi muda jangan takut buat mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Sadis. Raja, thank you banget ya Thank you, boleh abang mampir juga, kesini. thank you. Buat investor, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apa? Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gua Ingga Putra. Gua Raja Pandawa, thank you. Saksikan kita setiap hari Jumat, setiap jam 8 malam hanya di Pikes. Kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.